Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya akan membacakan koneksi antar materi modul 1.3 Nur Afni Imran, CGP Angkatan 11, Kota Bukit Tinggi. Salam hormat untuk fasilitator saya, Bapak Budi Darmawan, kemudian Ibu PP saya, Ibu Yunita Nora. Tujuan pembelajaran adalah CGP dapat mengingatkan materi-materi yang telah dipelajari dan materi lain yang relevan dalam rencana manajemen perubahan yang menerapkan paradigma dan model inquiry. Pertanyaan pemantik, apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau EA di sekolah Bapak Ibu? Koneksi antar materi modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Mendidik berarti menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Pendidik sebagai ingarso tung tulodo ing madya mangun karso dan tut uri handayani. 3. Pendidik harus mengubah budi pekerti murid sehingga murid memiliki cipta rasa dan karsa. 4. Pembelajaran harus berpusat pada seorang pendidik haruslah menjadi contoh atau teladan bagi anak didiknya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Agar dapat memberi pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik harus memiliki nilai dan peranan serta memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil nilai dan peran guru penggerak. Pertama, nilai berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kemudian perannya pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, student agensi, dan terakhir menggerakkan komunitas praktis. Kemudian untuk profil Pancasila, di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kebinekaan global. Kelima, bernalar kritis. Keenam, kreatif. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Agar terdapat menciptakan visi yang berpihak pada murid, maka ia dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau EA. EA adalah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan aset. Visi guru penggerak adalah representasi visual tentang murid dan kita di masa depan. Visi merupakan arah atau garis finish yang ingin dicapai dalam sebuah tujuan. Dengan adanya visi, kita bisa dengan mudah merancang menjelaskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Seorang guru penggerak harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Selain itu juga harus memiliki nilai dan peran dalam mewujudkan fungsi sebagai agen transformasi pendidikan sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oleh karena itu, seorang guru penggerak harus memiliki visi yang jauh ke depan. Padahal saat ini segala bentuk informasi dan aplikasi yang berkaitan dengan teknologi pembelajaran dapat diakses melalui HP. Saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Diharapkan prakarsa perubahan tersebut dapat diwujudkan peran pendidik dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman serta dapat menciptakan profil pelajar Pancasila. Dalam menetapkan visi dan misi harus berpedoman kepada pendekatan inquiry apresiatif, yaitu pendekatan yang mengacu pada kekuatan positif yang telah dimiliki dan bersifat kolaboratif. Tahapan dalam menetapkan visi adalah bagja, yaitu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi mewujudkan sekolah yang berpihak kepada peserta didik, berkarakter cerdas, berdaya saing global, dan inovatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian prakarsa perubahannya di sini meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi digital. Kemudian untuk prakarsa perubahan ini kita menggunakan bagja. Yang pertama itu B atau buat pertanyaan utama, di mana pertanyaannya apa yang harus dilakukan untuk melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media digital. Kemudian bagaimana caranya agar guru dan siswa bisa melaksanakan pembelajaran dengan media digital. Dan ketiga, apa yang harus dilakukan agar semua siswa tetap melakukan pembiasaan positif walaupun belajar dengan media digital. Kemudian tindakan atau daftar tindakan penyelidikannya,
Yang pertama itu berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi dan memberi akses untuk melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana prasarana media digital yang ada di sekolah. Yang kedua, mencari referensi terkait pembelajaran berbasis teknologi yang dapat diterapkan di kelas. Yang ketiga, berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam menggunakan media digital dalam pembelajaran, membuat aturan atau batasan tentang menggunakan media digital dalam pembelajaran atau sosialisasi kepada murid. Yang kedua itu ambil pelajaran ini di sini ada beberapa pertanyaan juga. Yang pertama, siapakah guru di sekolah yang sudah terbiasa menggunakan media digital dan melaksanakan pembelajaran? Kedua, situasi apa yang selama ini telah mendukung usahanya dalam melaksanakan pelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, kemampuan apa saja yang perlu dimiliki guru dan siswa untuk melaksanakan pembelajaran berbasis digital? Dan yang keempat, bagaimana cara membuat aturan dalam menggunakan media pembelajaran berbasis digital. Kemudian daftar tindakan atau penyelidikannya di sini. Satu, berkolaborasi dengan guru yang telah memiliki pengalaman baik dalam menggunakan media digital pada pembelajaran. Kedua, berkoordinasi dengan koordinator dan anggota sarana prasarana terkait ketersediaan media sosial dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, membentuk komunitas pembelajar untuk memperluas pengetahuan dan skill yang menggunakan media digital dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang terakhir, melakukan pembiasaan yang baik, melakukan sosialisasi, serta membuat kesepakatan pada murid terkait penggunaan media. Yang ketiga, gali mimpi atau dream. Di sini pertanyaannya, kebiasaan apa saja yang akan saya lakukan setelah melaksanakan pembelajaran berbasis digital? Kemudian bagaimana cara mengemban potensi siswa yang sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran berbasis digital? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika penggunaan media digital dalam pembelajaran mempengaruhi kebiasaan positif siswa? Dan yang terakhir, bagaimana perasaan saya ketika melihat murid mulai termotivasi dan mahir menggunakan teknologi dalam pembelajaran? Di sini daftar dan tindakan penyelidikannya. Yang pertama itu menggunakan proyektor saat pembelajaran, memanfaatkan platform merdeka digital dan melakukan asesmen berbasis digital. Yang kedua, membuat desain pembelajaran berbasis digital yang lebih bervariasi, menyenangkan, dan kreatif, serta melibatkan siswa dalam menggali potensi menggunakan media digital. Yang ketiga, membuat aturan khusus dalam pembelajaran berbasis digital dan memberi penguatan karakter positif setiap awal pembelajaran. Yang keempat, membimbing murid untuk dapat menciptakan karyanya sendiri dengan media digital. Yang keempat itu jabarkan rencana. Di sini pertanyaannya, apa rencana selanjutnya yang bisa saya lakukan untuk merealisasikan pembelajaran berbasis digital? Kedua, apa strategi yang tepat untuk menjalankan aturan dalam pembelajaran berbasis digital? Ketiga, kegiatan apa yang saja yang dilakukan agar berbasis digital dapat menarik minat belajar murid? Yang keempat, bagaimana cara saling menyemangati dan mengisi usaha bersama dan mendukung terciptanya pembelajaran berbasis digital yang positif? Di sini tindakan atau penyelidikan. Pertanyaan itu, pertama, membuat komunitas dengan rekan sejawat sebagai wadah berbagi praktik baik yang bertukar pikiran tentang pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, membuat program pembiasaan positif yang menumbuhkan nilai-nilai pelajar Pancasila dan kesepakatan belajar. Yang ketiga, membuat media pembelajaran interaktif, video pembelajaran, dan website pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Dan yang terakhir, berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, serta seluruh warga sekolah dan menjalin komunikasi positif dengan orang tua terkait kemajuan belajar murid. Dan yang terakhir itu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang akan saya libatkan dalam mendukung terwujudnya pembelajaran berbasis digital dengan pembiasaan positif? Kemudian yang kedua, siapa saja yang akan saya amati atau memantau dan menerapkan proses program ini? Yang ketiga, kapan program ini dapat mulai dilaksanakan secara konkret? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan program menciptakan pembelajaran berbasis digital? Yang kelima, bagaimana cara menjaga agar pembelajaran berlangsung secara kontinu? Kemudian daftar atau tindakan penyelidikannya. Satu, berkoordinasi dengan kepala sekolah, pengawas divisi Sapras, berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dan menyusun strategi pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, meminta refleksi dan umpan balik pelaksanaan pembelajaran berbasis digital dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang ketiga, menyusun modul ajar dengan menerapkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang keempat, melakukan refleksi pembelajaran asesmen formatif dan sumatif. Yang kelima, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait pembelajaran digital.
Kemudian pertanyaan pemantik, revisi yang dirumuskan dengan penuh keyakinan, visi yang telah Bapak Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang untuk membacanya. Dia demonstrasi kontekstual modul 1.3 Nur Imran. Di sini visi penggerak yang telah disusun adalah visi mewujudkan sekolah yang berpihak kepada peserta didik, berkarakter, cerdas, berdaya saing, inovatif, dan sesuai profil pelajar Pancasila. Kemudian revisi atau visi penggerak berdasarkan modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3, maka saya merumuskan bahwa revisi guru penggerak yaitu mewujudkan generasi yang berprestasi, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya ingin menciptakan generasi berprestasi yang mampu menguasai teknologi, memiliki daya saing dan karakter yang baik. Sekian uraian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.